Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data tunggal dalam statistika. Nah, seperti apa dan bagaimana materinya? Yuk kita simak. Salah satu contoh dari ukuran letak data adalah kuartil. Nah, kuartil itu sendiri adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Contohnya, jika disajikan data seperti ini, 7, 8, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mencari kuartil satunya? Terlebih dahulu datanya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita urutkan dari 3 sampai ke data terbesarnya 9. Nah, kalau kita hitung datanya, ini semuanya ada 13. N-nya sama dengan 13. Lalu, jika data-data ini kita beri nama, jadi untuk 3 ini adalah X1, kemudian 3 berikutnya adalah X2, 4 adalah X3, dan seterusnya sampai 9 ini adalah X13. Nah, untuk mencari letak kuartil 1 itu dengan rumus I kali N tambah 1/4, I-nya itu kalau kuartil 1 yang dicari berarti I-nya sama dengan 1, dikali 13 tambah 1/4 hasilnya 3,5. Nah, ini 3,5 berarti dia ada di antara X3 dan X4. Nah, jadinya kalau kita mencari Q1 berarti X3 ditambah 0,5 karena ini tadi hasilnya Q1 3,5 dikali dengan X4 kurang X3, hasilnya kuartil 1 sama dengan 4. Sekarang kita lanjut ke desil. Jadi desil itu sendiri merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama atau membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, jika disajikan contoh seperti ini sama dengan data yang tadi, data sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar dan N-nya sama dengan 13, maka jika kita mencari desil keempatnya, terlebih dahulu kita tentukan letak desil keempat. Karena desil keempat yang diminta berarti I-nya 4, N-nya 13 dan dibagi 10 hasilnya 5,6. Berarti di sini 5,6 lebihnya adalah 0,6. Nah, untuk desil keempatnya dicari berarti karena hasilnya tadi 5,6 berarti dia berada di antara X5 dan X6. Nah, jadinya desil keempat berarti X5 tambah 0,6 karena lebihnya 0,6 dikali dengan X6 kurang X5. Nah, jadinya X5 adalah 5, kemudian ditambah 0,6, X6-nya 5 dan X5-nya 5, berarti hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan desil keempat itu adalah 5. Selanjutnya jika kita lakukan hal yang sama untuk mencari desil ke-7, maka desil ke-7 itu letaknya ada di antara X9 dan X10. Olehnya itu kita peroleh desil ke-7 itu adalah hasilnya 7. Oke, sekarang kita lanjut ke persentil. Jadi persentil itu sendiri merupakan pembagian data terurut ke dalam 100 bagian yang sama banyak. Jadi yang tadi kuartil dibagi 4, kemudian desil dibagi 10 sama banyak. Sekarang kalau persentil dibagi 100 bagian sama banyak. Nah, misalkan disajikan contoh seperti ini, datanya yang tadi, kita ingin menentukan persentil ke-20-nya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah menentukan letak persentil ke-20. Hasilnya 2,8 berarti dia berada di antara X2 dan X3. Nah, sekarang untuk menentukan persentil ke-20-nya berarti X2 ditambah 0,8. 0,8 dari mana? 0,8 itu dari lebihnya 2 tadi ini. Kemudian berada di antara X3 dan X2 berarti X3 kurang X2. X2 tadi 3, kemudian tambah 0,8 dikali dengan 4 dikurang 3. Hasilnya 3,8. Jadi persentil ke-20 itu adalah 3,8. Hal yang sama dilakukan jika ingin mencari persentil ke 80. I-nya 80, N-nya 13 per 100 karena persentil yang dicari berarti hasilnya 11,2. Ada berada di antara X11 dan X12. Lebihnya 0,2. Nah, sekarang untuk persentil ke 80 berarti X11-nya sama dengan 8 dan ditambah 0,2, X12-nya adalah 8 juga. Makanya
Hasilnya persentil ke-80 adalah 8. Oke, demikian penjelasan untuk ukuran letak data tunggal. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.